Assalamualaikum anak ibu semua. Apa kabarnya anak ibu hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Hari ini kita kembali belajar pelajaran ekonomi dengan materi kita mengenai perusahaan dagang. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu minta kita berdoa bersama dulu ya. Baik, keluar-keluar, tapi silakan dipimpin. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, baik anak-anak, sebelum ini ibu mau absen dulu nih. Siapa yang tidak masuk hari ini? Coba ibu tanya Tina. Nihil bu. Nihil. Syukur. Berarti semuanya masuk ya. Semangat ya untuk ikut pelajaran kita hari ini. Semangat. Nah, ibu lihat dulu nih. Sudah belum kita belajar? Sudah rapi belum kelasnya? Sudah ibu semua ya? Sudah rapi anak-anak ibu? Sudah siap belajar? Siap. Silakan dibuka buku paket kita ya. Persediaan dagang. Buka halaman 83 nak untuk persediaan untuk materi perusahaan dagang. Ya, buka semuanya. Kemudian nanti dipersiapkan juga kelompoknya seperti kita minggu yang kemarin ya. Materi kita hari ini itu masih mengenai perusahaan dagang. Coba siapa yang masih ingat? Perusahaan dagang adalah, coba Denis. Oh, siapa yang tunjuk tangan tadi? Laura, ya boleh coba. Ibu nggak kelihatan tadi. Berdiri nak. Apa yang maksud perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau membantu. Ya, bagus. Jadi perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan jual beli tanpa merubah bentuk. Iya. Nah, sekarang ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya nak ya. Yang pertama, pembelajaran kita kali ini adalah untuk mempelajari mengenai perusahaan dagang. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar mengenai transaksinya perusahaan dagang, perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Nah, kalau minggu ini pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai akun-akun pada perusahaan dagang, ya. Kemudian kita akan membuat juga bagaimana membuat metode penjurnalan pada perusahaan dagang, ya. Itu tujuan pembelajaran kita pada minggu kali ini. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui mengenai perusahaan dagang, kita sudah mengingat kembali. Coba contoh perusahaan dagang apa saja? Nah, kemarin yang ibu tanya itu, yang di dekat rumah kalian ada apa saja? Cepat Kevin. Indomaret. Iya, benar, Indomaret. Selain itu apa, Pak? Alfamart. Ada yang masih ingat nggak yang lain? Kira-kira perusahaan dagang yang kegiatan utamanya itu menjual. Jadi hanya menjual saja, dia tidak mengolah, tidak merubah bentuk. Ada yang tahu? Nah, yang di dekat rumah, coba dari. Bagus, toko baju. Kan tidak ada yang diubah, nggak mungkin. Pemilik tokonya beli baju gamis, kemudian diubah jadi crop mini, dijual, tidak mungkin. Nah, coba dia hanya memperoleh pendapatan dari selisih antara pembelian dan penjualan. Ada yang bisa kasih Bu contoh satu lagi saja selain toko baju? Ada yang bisa? Coba kalian pakai itu apa yang di kaki? Nah, itu diubah nggak bentuknya? Enggak kan? Kalau misalnya perusahaannya itu belinya di Jakarta itu sudah sepatu PDF, nggak mungkin diubah jadi sepatu tinggi seperti itu kan, baru dijual kan, tidak seperti itu kan. Nah, itu contoh-contoh dari perusahaan dagang ya, sudah kita bahas sama-sama contohnya, pengertiannya. Nah, sekarang kita pada pembelajaran kali ini itu bisa kalian lihat di bukunya ya, di buku paket kalian itu perusahaan dagang akun-akunnya apa saja. Jadi akunnya ada 10 ya. Jadi kita
kalian lihat buku paket, bisa juga kalian lihat di sini. Akun dari perusahaan dagang itu ada 10. Apa saja? Yang pertama, akun persediaan barang dagangan. Akun persediaan barang dagangan ini adalah akun yang berisikan persediaan dari barang yang akan dijual kembali. Ya. Nah, akun ini akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Ya. Yang kedua itu akun pembelian. Yang ketiga akun pembelian. Yang keempat akun potongan pembelian. Kalau akun pembelian itu akun ini berisikan mengenai pembelian yang dilakukan oleh perusahaan dagang. Sedangkan kalau retur itu berisikan akun apa saja yang dikembalikan bila tidak ada kesesuaian. Ya, jadi kalau melakukan pembelian kalau tidak sesuai kita bisa melakukan retur. Lalu potongan pembelian itu adalah akun yang berisikan potongan. Misal pembelian dalam jumlah yang besar atau pembelian yang dilakukan sebelum habis masa tenggang temponya itu biasanya mendapatkan potongan. Nanti potongan pembelian akan dicatat di dalam akun ini. Berikutnya itu ada akun bukan angkut pembelian. Sesuai dengan namanya yang dicatat di sini adalah mengenai bukan pengangkutan pada saat transaksi pembelian. Berikutnya ada akun penjualan. Pasti tahu isinya tentang penjualan dari perusahaan dagang tersebut ya. Nah ini ada lagi akun retur penjualan. Selanjutnya penjualan. Kemudian dan yang terakhir HPP apa? Harga pokok penjualan. Ya bagus ya. Nah, jadi nanti kita pada pembelajaran kali ini kita akan memfokuskan pada akun yang pertama yaitu akun persediaan barang dagang. Nah akun ini, akun persediaan barang dagang ini terdapat 2 metode. Yang pertama coba Beatrice disebut apa nak? Yang pertama? Iya, atau periodic inventory system. Metode periodik ini adalah metode di mana pencatatan itu dilakukan pada saat akhir proses pembelian. Ya, jadi pada saat pembelian itu tidak langsung dilakukan pencatatan. Nah, metode periodik ini disebut juga dengan metode fisik karena dia melihat dengan persediaan akhir barang yang ada di gudang. Ya, jadi pada akhir periode penjualan, misalnya 1 bulan sekali, itu akan dilihat secara fisik dihitung berapa jumlah barang yang masih tersedia. Yang kedua itu ada namanya metode permanen atau perpetual system. Nah, metode ini itu terdiri dari tiga metode, ya. Yang pertama itu metode FIFO. Apa namanya FIFO? Laura? Ya, yang pertama masuk, yang pertama keluar. Misal perusahaan ini bergerak di bidang garment, ya, garment tahu kan? Pakaian. Dia melakukan pembelian sebanyak misalnya 10 unit. Kemudian berikutnya 20 unit, berikutnya 30 unit. Nah, apabila ada penjualan, barang yang akan dikeluarkan terlebih dahulu yang mana? Yang pertama masuk, yang berapa unit? 10 unit tadi, ya. Itu yang masuk dengan metode FIFO. Berikutnya yang B, metode LIFO. Apa itu LIFO kepanjangannya? Jadi yang terakhir masuk
metode apa Bang ini? Metode average atau rata-rata kelima. Jadi metode ini hitung dengan perpaduan antara metode FIFO dan metode LIFO. Ya, jadi dengan mengambil rata-ratanya, ya, mengambil rata-rata dari barang yang terjual. Ya, nah sampai di sini kita lanjut berikutnya. Ini ada contoh persediaan barang dagang. Tanggal 2 Juli itu ada persediaan awal sebanyak 100 unit dengan harga 10.000. Berikutnya tanggal 3 itu ada pembelian berapa unit? 500 dengan harga 12.000. Kemudian tanggal 6, tanggal 7, tanggal 15 itu pembelian juga. Nah, tanggal 18 itu penjualan sebanyak 50 unit dengan harga 30.000 per unit. Ya. Maka persediaan barang yang dapat kita buat seperti ini, ya. Jadi yang persediaan awal tadi kan 100 unit, harganya itu 10.000. Artinya dapat kita lakukan, ya, dapat kita lakukan total harga persediaan awal pada tanggal 2 Juli itu sebanyak 1 juta. Nah, tanggal 3 itu pembeliannya berapa unit? 500 ya. Harga 12.000 kali berapa? 500 dikali 12.000? 6 juta. 6 juta. Terus tanggal 6, tanggal 15 dan terakhir tanggal 18. Ya. Nah, ini dapat kita lihat. Berikutnya kalau sudah kita buat tabel persediaan barangnya, maka yang harus kita hitung adalah unit persediaan akhir, harga pokok penjualan dan laba total. Laba total itu berarti laba sebelum dipotong pajak. Baik. Nah, kalau kita sudah belajar sampai di sini mengenai persediaan barang dagang, sudah semua paham? Paham. Masih ingin bertanya? Bu, persediaan barang dagang metode LIFO apa? Tadi sudah? Metode FIFO, average, ya? Baik. Kita sekarang beranjak ke tugas kelompok, ya. Nah, seperti biasa, seperti minggu kemarin, kita membentuk kelompok. Sudah tahu kan masing-masing kelompoknya? Sudah. Seperti minggu kemarin. Jadi ada berapa? 4 kelompok. Kelompok 1, siapa saja? Ketuanya kemarin siapa? Kat, ya? Ya, siapa anggotanya, Kat? Laura, Denis, Fitriani, Kandini, dan Putri Amalia dengan Gita. Kelompok 2, ketuanya Kevin, ya. Nanti dibentuk anggotanya Kevin, ya. Kelompok 3, Zul, ya. Kelompok 4, ketuanya Satrio. Silakan nanti kalian kerja kelompok. Yang mana sudah kelompoknya perhatikan dulu ini, ya. Ini tugas kelompoknya, silakan diperhatikan. Nah, ini tugas kelompok masing-masing. Jadi ada 2 tugas. Yang pertama itu adalah menghitung nilai persediaan akhir, kemudian harga pokok penjualan dan laba total. Jadi dibuat dulu seperti yang Ibu buat contoh tadi, ya. Buat dulu persediaan barangnya, kemudian hitung nilai persediaan akhir. Rumusnya tadi sudah Ibu kasih, ya. Hitung HPP, kemudian hitung laba total dengan metode FIFO. Dan kemudian menggunakan juga sistem perpetual dengan metode FIFO. Jadi ada 2 nanti, ya, FIFO dan FIFO. Tugas yang kedua itu kita nanti akan melakukan game edukasi, ya, game edukasi dengan media quizzes. Nah, semuanya sudah beritahu kan? Pertemuan sebelumnya semuanya membawa handphone. Nah, jadi nanti akan kita lakukan game, ya. Kemudian Ibu undang. Soalnya itu 10 soal pilihan ganda. Handphone bawa, ya. Ya.
nanti dengan pilihan ganda, kemudian ada batas waktunya ya dikerjakan. Nah, nanti yang nilainya tinggi akan mendapat reward dari ibu. Rewardnya sederhana saja ya, yang penting ada atensi dari ibu ya. Ya. Nah, Nak, silakan dibentuk kelompoknya. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2. Jadi nilai persediaan akhir itu buat dulu kalian tabel persediaan. Buat dulu tabel persediaan, apa rumusnya? Harga dikali kuantitas. Ya. Jangan lupa nama kelompok. Cepat ya. Jangan lupa nama kelompok. Buat dulu tabel persediaan barang dagang. Rumusnya kuantitas dikali harga. Nanti buat tabel Nak ya, kan nggak apa-apa itu. Buat tabel. Tabelnya tadi tanggal, keterangan, kuantitas, kemudian harga. Buat tabelnya Nak. Di Ucu. Pada bisa kecil dulu. Apa tuh? Laba kota. Laba kota. Sampai kalian mengerjakan itu,
Sebelumnya kita lihat dulu, ini ada video pembelajaran kita ya mengenai perusahaan dagang. Jadi supaya kalian lebih paham bagaimana membuat laporannya. Ya, silakan disimak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Desi Rosani dalam pelajaran akuntansi. Sebelum mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program berdasarkan basmalah Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Pada pertemuan kali ini, kita berada di puncak pembelajaran pada siklus akuntansi perusahaan dagang, yaitu menyusun laporan keuangan. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang dan membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang. Dan yang pasti, indikator pencapaian kompetensinya adalah menyusun laporan keuangan pada perusahaan dagang. Laporan keuangan memegang peranan penting dalam sebuah perusahaan. Dengan melihat angka dalam laporan keuangan, seseorang dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan tersebut. Menurut International Financial Reporting Standard atau IFRS, laporan keuangan itu terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Tetapi pada video kali ini saya hanya akan membahas 3 laporan saja, yaitu laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Untuk laporan arus kas akan saya bahas pada video selanjutnya ya. Nah, adapun sumber data untuk membuat laporan itu adalah kertas kerja. Inilah peranan penting penyusunan kertas kerja karena dapat membantu dalam menyusun laporan keuangan. Nah, kali ini saya hadirkan kertas kerja toko sembako Raya Indah yang akan kita buat laporan keuangannya. Nah, ini kertas kerjanya. Kita membutuhkan ini 2 kolom, yaitu kolom laba rugi dan neraca. Ini data ini kita butuhkan untuk menyusun laporan keuangan. Sumber dari laba rugi dan neraca ini sangat membantu. Juga persediaan badan dagang awal ini akan sangat membantu untuk menyusun laporan keuangan. Jadi, jika ada perusahaan yang tidak membuat kertas kerja, minimal membuat neraca saldo disesuaikan, yaitu penjumlahan dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian dijumlahkan, kemudian menyusun neraca saldo disesuaikan. Tetapi tingkat kehati-hatiannya sangat tinggi karena tidak ada pemisahan mana akun nominal dan akun real. Kalau membuat kertas kerja seperti ini tinggal enak. Membuat laba rugi berarti gunakan kolom laba rugi. Nah, ini data yang ada di laba rugi. Untuk membuat neraca menggunakan data yang ada di kolom neraca ini. Jadi kalau membuat kertas kerja, kita sangat terbantu untuk menyusun laporan keuangan. Kita langsung saja ya. Sebelum memulai menyusun laporan keuangan, kita harus memahami dulu konsep dalam menyusun laporan keuangan. Ada beberapa konsep yang harus dikuasai. Yang pertama yaitu mencari penjualan bersih. Untuk mencari penjualan bersih, gunakan rumus penjualan, dikurangi retur penjualan, dikurangi potongan penjualan. Saya hadirkan kembali kertas kerja. Nah, mencarinya di kolom laba rugi ya. Ini ada penjualan sebesar 10.100.000, retur penjualan 200.000, potongan penjualan 160.000. Kita catat di sini, maka akan ketemu penjualan bersih sebesar 9.740.000. Konsep yang kedua yaitu mencari pembelian bersih dengan menggunakan rumus pembelian ditambah beban angkut
pembelian dikurangi retur pembelian dikurangi potongan pembelian. Nah, saya hadirkan kembali kertas kerja. Kita lihat pada kolom laba rugi, kita cari pembelian. Ada di sini yaitu sebesar 5.200.000. Kemudian ditambah beban akut pembelian, kita cari beban akut pembelian. Ternyata tidak ada di sini, berarti kita anggap 0. Kemudian retur pembelian dikurangi retur pembelian 300.000, kemudian dikurangi potongan pembelian 30.000. Kita catat di sini beban akut pembeliannya 0 ya, maka akan menghasilkan pembelian bersih sebesar 4.870.000. Konsep yang ketiga yaitu konsep barang tersedia untuk dijual atau yang biasa disingkat dengan BTUD. Untuk mencari BTUD digunakan rumus persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih. Kita cari persediaan barang dagang awal di kertas kerja. Ini ada persediaan barang dagang, kita cari yang paling awal. Nah ini berarti 5 juta. Sedangkan pembelian bersih kita ambil dari sini, dari konsep yang kedua. Kita tulis di sini 5 juta ditambah 4.870.000, maka akan ketemu barang tersedia untuk dijual sebesar 9.870.000. Udah tahu kan kalau bisnis mau cuan kuncinya ada di pembukuan yang baik. Tapi ribetnya mengelola pembukuan secara manual selalu aja jadi alasan. Tenang aja, sekarang ada buka rujuk. Konsep yang keempat yaitu harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini diperoleh dari BTUD dikurangi persediaan barang dagang yang akhir. BTUD tadi konsep nomor 3 ya, saya hadirkan ini. BTUD tadi kan diperoleh 9.870.000. Nah, sekarang kita cari persediaan barang dagang akhirnya dari kertas kerja. Persediaan barang dagang yang paling akhir. Nah, paling akhir ada di neraca sebesar 4 juta. Nah, kita pindahkan angka-angka tadi ke sini. BTUD-nya 9.870.000. Persediaan barang dagang akhirnya 4 juta. Maka diperoleh harga pokok penjualan sebesar 5.870.000. Ini konsep yang keempat ya. Kita lanjut ke konsep yang kelima yaitu laba kotor perusahaan. Jika ditanya berapa laba kotor perusahaan, kalian bisa mencari dengan rumus penjualan bersih dikurangi HPP. Penjualan bersih tadi sudah kita hitung di konsep pertama, ketemu sebesar 9.740.000. Kita tulis di sini saja. HPP ini tadi nomor 4 ya. Nah, kita tulis di sini penjualan bersih 9.740.000, HPP 5.870.000. Maka akan ketemu laba kotor sebesar 3.870.000. Ini konsep yang kelima. Kemudian konsep yang keenam. Nah, ini biasanya konsep terakhir, tapi kalau ada pajak, kalau tidak ada pajak, maaf, tapi kalau ada pajak ini belum ketemu laba bersihnya. Nah, yang keenam ini jika ditanya laba bersih sebelum pajak, maka rumusnya laba kotor dikurangi total beban yang selain pajak. Laba kotor kan tadi udah ketemu pada nomor 5. Nah, sekarang kita cari total beban yang bukan beban pajak. Kita cek pada kertas kerjanya beban apa saja. Kita lihat ada beban sewa sesudah pajak sebesar 570.000, sama hasilnya dengan laba bersih sebelum pajak karena memang tidak ada pajak. Nah, agar lebih rinci dalam penyusunannya bisa dibuat secara sistematis. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Menyusun laporan laba rugi yang lebih sistematis dan terperinci. Ini diawali dari penjualan bersih, diperoleh dari di awal tadi ya, penjualan dikurangi retur penjualan dan potongan penjualan, tersusun secara sistematis seperti ini. Kemudian setelah ketemu penjualan bersih, kita cari pembelian bersih. Pembelian bersih diperoleh dari pembelian ini 5.200.000 dikurangi retur pembelian dan potongan pembelian, ketemu 4.870.000.
Setelah itu kita cari BTUD, barang tersedia untuk dijual. Dapat dari mana angka ini? Dapat dari ini, persediaan barang dagang awal dikurangi pembelian besi. Nah, setelah dapat BTUD dicari HPP. HPP dapat dari mana? 5.870.000 dapat dari BTUD dikurangi persediaan barang dagang akhir. Nah, ketemu HPP, kemudian setelah itu penjualan bersih dikurangi HPP akan ketemu laba kotor. Nah, laba kotor ini dikurangi dengan beban-beban usaha. Beban usaha sebesar 3.300.000, maka akan ketemu laba bersih. Karena perusahaan tidak ada pajak, maka laba bersih inilah laba yang final. Untuk mengecek apakah penyusunan laba bersih ini sudah sesuai atau benar, kalian harus cross check dengan kertas kerja. Diingat ya, laba bersih kan 570.000. Saya hadirkan lagi kertas kerjanya. Nah, ini kertas kerjanya. Lihat, diselisih sebesar 570.000. Lihat diselisih. Selisih ini. Udah ada bocor lagi, saluran air udah bocor. Nah, anak ibu semua, jadi sudah paham ini tadi ya, cara menghitung kata pokok penjualan, laba bersih. Nah, kalau yang di soal ini kita masih laba kotor, jadi belum sampai ke laba yang dipotong saja, ya. Nah, berdasarkan sudah materi ibu berikan, silakan dikerjakan di kelompoknya. Rumusnya tadi apa rumusnya? Unit persediaan akhir adalah persediaan yang siap dijual. Ya.
Cari saladnya di 5 menit lagi nak ya. 5 menit lagi nanti silakan presentasi. Kita mulai dari kelompok. Siapa yang mau maju? Dari kelompok 1 saja dulu ya. 1, kemudian nanti ya pada saat setelah presentasi kelompok lain ibu minta semuanya menanggapi ya. Satu kelompok ibu batasi dengan 1 pertanyaan. Ya, jadi satu kelompok 1 pertanyaan. Ya, nanti diberi. Nanti diberi uang dulu ya untuk menanggapi. Pak, itu kan ada nomor. Ya. Apakah semuanya sudah? Ada yang belum ya? Ya. Nanti ya, kerjakan dulu ya. Kalau sudah selesai, coba kelompok 1 dulu maju ke depan. Semuanya siapa? Feb, masih Feb. Siapa di sini Feb? Untuk presentasi 5 menit. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang metode typo sistem periodik. Jadi persediaan barang atau unit. Pada tanggal 2 November, persediaan awal 100 unit dikali 10.000 sama dengan harga 1 juta. Pada tanggal 3 November, pembelian 600 unit dikali 12.000 per harga unit sama dengan 6 juta. Dan pada tanggal 6 November, pembelian 100 unit dikali 15.000 per unit sama dengan 1.500.000 dan seterusnya. Dengan harga total persediaan yang siap dijual adalah
10.500.000 rupiah. Unit persediaan akhir adalah persediaan yang siap dijual dikurang unit yang terjual. Jadi persediaan yang siap dijual sama dengan 800 unit dan unit yang terjual sama dengan 350 unit. Jadi sama 800 unit dikurang 350 unit sama dengan 450 unit. Nilai unit akhir 100 unit dikali 20.000 per unit sama dengan 2 juta. 100 unit dikali 15.000 per unit sama dengan 1.500.000. Harga pokok penjualan, nilai persediaan yang tersedia untuk dijual dikurang nilai persediaan untuk unit akhir. Jadi nilai persediaan yang tersedia untuk dijual yaitu 10.500.000 dikurang nilai persediaan unit akhir yaitu 4 juta. Jadi nilai persediaan dikurang nilai persediaan unit akhir 10.500.000 dikurang 4 juta sama dengan 5 juta. Laba kotor hasil penjualan dikurang harga pokok penjualan 9 juta dikurang 4 juta sama dengan 5 juta. Yang kedua, metode LIFO, sistem perpetual, nilai persediaan akhir 5.600.000. Harga pokok penjualan 4.900.000. Laba kotor 9 juta dikurang 4.900.000 sama dengan 4.100.000. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apakah teman-teman sudah mengerti? Jika teman-teman sudah mengerti ataupun ada yang belum mengerti, teman-teman bisa bertanya, maka kelompok kami akan menjawab. Ya, sekarang dibuka tanya jawab. Siapa yang bertanya? Kelompok mana? Ibu. Ya, Mbak Tira. Perkenalkan diri. Mohon sekretaris dari kelompok 1 tolong dicatat. Ya, pertanyaannya dicatat ya. Perhitungan fisik persediaan barang dagang atau stock of name dilakukan secara detail untuk mengetahui Ya, untuk mengetahui apa? Oke, Boleh didiskusikan dulu? Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Minta waktunya sebentar, saya ingin berdiskusi bersama teman-teman saya. Terima kasih. Ya, kembali dulu. Ya, silakan didiskusikan pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Ya. Untuk kelompok lain apa ada yang ingin bertanya juga? Ya, kelompok 3. 4 metode persediaan barang dagangan, di mana barang dagang pertama masuk harus dikeluarkan terlebih dahulu disebut metode. Ya, metode apa kalau barang dagangnya? Yang mana? Barang dagangannya pertama masuk harus dikeluarkan terlebih dahulu. Ya. Nanti pertanyaan kelompok ketiga dicatat, kemudian didiskusikan. Kelompok 4. Bertanya? Ya boleh. Perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Kita dan kelompok 4. Ini bertanya, lakukan yang dimaksud dengan perjanjian menunjukkan barang dalam kelompok fishing point. Sudah catat? Tanggapi? Silakan. Siapa yang akan menanggapinya? Oh, Dita. Dita akan menanggapi pertanyaan Dari kelompok 1, kelompok 2. Saya mewakili dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Perhitungan fisik persediaan barang dagang stock of name dilakukan secara periodik untuk mengetahui kesesuaian antara catatan pada persediaan barang dagang dan jumlah fisik di gudang. Bagaimana kelompok 1? Sesuai. Ya, baik, untuk kelompok 1 itu kita anggap sudah sepakat ya. Sekarang tanggapan untuk kelompok 3. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab dari kelompok 3. FIFO merupakan salah satu metode Ya, manajemen persediaan dengan stok barang
di gudang sesuai dengan waktu. Maksudnya stok yang pertama kali masuk ke gudang adalah stok yang terus pertama kali keluar dari gudang. Iya. Bagaimana kelompok 3? Sudah sepakat? Iya. Selanjutnya pertanyaan kelompok 4. Siapa yang menanggapi? Ya, pilih. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. POB sitting point atau dikenal juga sebagai POB origin menunjukkan bahwa hak dan tanggung jawab barang berpindah dari penjual ke pembeli ketika barang ditempatkan atau dimuat pada kendaraan pengiriman. Nah, bagaimana kelompok 4? Sudah sepakat? Iya. Alhamdulillah, jadi semuanya sudah sepakat ya? Nah, jadi kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ya, hasil diskusinya baik, tanggapannya juga baik dari yang lain ya. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kita ke kelompok 2. Siapa yang ingin menampilkan? Ya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menuturkan hasil diskusi kami. Metode Pipo System. Metode Pipo System periodik, persediaan barang atau unit. Tanggal 2 November, keterangan persediaan awal 100 dikali Rp 10.000 sama dengan harganya 1 juta. 3 November, pembelian 500 dikali 12.000 sama dengan 6 juta. 6 November, pembelian 100 dikali 15.000 sama dengan 1 juta 100 dan seterusnya. Persediaan yang siap dijual adalah 10.500.000. Unit persediaan akhir adalah persediaan yang siap dijual dikurang unit yang terjual. 800 unit dikurang 350 unit sama dengan 450 unit. Nilai akhir 100 unit dikali 20.000 sama dengan 2 juta. 100 unit dikali 15.000 sama dengan 1.500. 250 unit dikali 12.000 sama dengan 3 juta. 450 unit sama dengan 6.500. Harga pokok penjualan atau HPP. Nilai persediaan yang tersedia untuk dijual dikurang nilai persediaan unit akhir. 10.500.000 dikurang 400.000 sama dengan 5.500.000. Metode LIFO, sistem perpetual. Nilai persediaan akhir 5.600.000. Harga pokok penjualan 4.900.000. Laba potternya 9 juta dikurang 4.900.000 sama dengan 4.100.000. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya silakan. Ya. Ya, Kelompok Dari kelompok 1. kelompok 1 dulu ya. Kenalkan dirinya dulu. Saya mewakili dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa perbedaan metode pencatatan persediaan barang dagang dengan metode fisik dan metode perpetual? Ya. Boleh dicatat
Siapa yang akan menjawab pertanyaannya? Ya. Jawab. Apa sudah siap? Siap. Ya. Kalau sudah, siapa yang menjawab pertanyaan kelompok 1? Ya. Silakan. Baiklah, saya Kevin Saputra dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa perbedaan metode pencatatan persediaan barang dagang dengan metode fisik dan metode perpektual? Perbedaan metode pencatatan persediaan barang dagang dengan metode fisik adalah dan metode perpektual. Metode fisik adalah pencatatan persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi melalui ayat jurnal. Penyesuaian metode perpektual adalah pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang memengaruhi persediaan. Baiklah, terima kasih. Ya, bagaimana kelompok 1? Sesuai. Iya, sesuai. Berikutnya kelompok 3, siapa yang akan menanggapi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Metode FIFO adalah metode manajemen persediaan barang dengan konsep menggunakan barang yang diterima lebih awal. Sedangkan metode LIFO adalah metode manajemen persediaan barang dengan konsep menggunakan barang yang diterima paling akhir. Bagaimana kelompok 3? Sesuai. Ya. Sekarang kelompok pertanyaan kelompok 4, siapa yang menanggapi? Ya, bicara. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kapan metode FIFO digunakan? Metode FIFO cocok diterapkan pada perusahaan yang menjual produk yang memiliki masa kadaluarsa seperti makan, minuman, obat, dan lain sebagainya. Bagaimana kelompok 4? Sesuai. Iya. Jadi kelompok 2 sudah menampilkan hasil diskusinya, kemudian sudah ditanggapi, tidak ada yang bertanya lagi. Iya, bagus ya, kelompok 2 sudah selesai. Mari kita sama-sama beri aplaus untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Silakan membacakan hasil diskusinya. Siapa? Zul. Baiklah, saya selaku perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok lain. Metode FIFO sistem periodik persediaan barang. Tanggal 2 November, persediaan awal per unit mencapai 100 kali 10 dengan harga mencapai 1 juta. 3 November, pembelian per unit mencapai 500 kali 12 itu mencapai 6 juta. 6 November, pembelian per unit mencapai 100 kali 15.000 dengan harga 1.500.000 rupiah. Dan seterusnya, persediaan yang siap dijual adalah sama dengan 10.500.000 rupiah. Unit persediaan akhir adalah persediaan yang siap dijual kurang unit yang terjual 800 unit kurang 350 unit. Nilai unit akhir 100 unit dikali 20.000 rupiah sama dengan 2 juta. 100 unit dikali dengan 15.000 unit mencapai sebesar 1.500. 250 unit dikali 12.000 mencapai 3 juta. Ya, dan seterusnya. Harga pokok penjualan, nilai persediaan yang tersedia untuk dijual dikurang dengan nilai persediaan unit akhir 10.500.000 rupiah dikurang 4 juta sama dengan 5 juta. Laba atau hasil penjualan, harga pokok penjualan 9 juta dikurang 4 juta sama dengan 5 juta. Total akhir persediaan sebesar 5.600.000 rupiah. Metode LIFO sistem tertekstual, nilai persediaan akhir sebesar 5.600.000 rupiah. Harga pokok penjualan sebesar 4.900.000 rupiah. Laba kotor 9 juta dikurang 4.900.000 rupiah. Total akhir LIFO sistem perpetual sebesar 4.100.000 rupiah.
Baiklah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Ya, kelompok 2. Saya mewakili kelompok 2 ingin bertanya, sebutkan metode pencatatan persediaan dengan sistem perpektual. Baik, kelompok selanjutnya. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3, mengapa metode periodik dalam perusahaan dagang disebut juga metode fisik? Dicatat ya, kelompok 3. Haris. Baik, kelompok selanjutnya. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, sebutkan siklus operasi dalam perusahaan dagang. Baiklah, tolong beri kami sedikit waktu untuk menjawab pertanyaan kalian semua. Itu saja diskusi dari kelompok 3 yang dapat saya sampaikan. Baik. Jangan ya. Silakan didiskusikan. Kemudian nanti dibacakan hasil diskusinya untuk menanggapi pertanyaan kelompok masing-masing. Sudah siap? Ya, silakan. Siapa yang akan menanggapi pertanyaan kelompok 1? Perkenalkan, saya Deni Septiani dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Metode periodik juga disebut sebagai metode fisik karena pencatatannya dilakukan dengan cara mengecek langsung persediaan barang dagang. Perlu diingat bahwa meskipun jumlah persediaan barang hanya dicatat pada akhir periode, tetapi transaksi penjualan tetap dicatat tiap kali terjadi transaksi penjualan. Bagaimana kelompok 1? Tanggapannya itu? Apakah sudah sepakat? Sepakat. Ya. Nanti sudah sepakat ya. Berikutnya, kelompok 2. Perkenalkan, saya Putri Amalia dari kelompok 3 akan menjawab soal dari kelompok 2. Transaksi yang terdapat yaitu 1 pembelian, 2 retur pembelian, 3 potongan penjualan dan pengurangan harga, 4 retur penjualan, 5 beban angkut pembelian, 6 beban angkut penjualan, dan 7 persediaan barang dagang. Di mana kelompok 2? Sepakat? Sesuai? Ya. Selesai. Kelompok 4. Siapa yang menanggapi? Ya, Ahmad Dhani. Kami dari kelompok 3 menjawab pertanyaan kelompok 4. Pembelian, penjualan, arus kas, persediaan barang dagang atau stok. Sepakat? Ya. Jadi sudah ditanggapi ya pertanyaan semua kelompok. Tidak ada yang bertanya lagi? Ya. Baik, kita akan selesai untuk diskusi kelompok 3. Mari sama-sama kita beri aplaus. Berikutnya kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan diskusi dari kelompok 4. Persediaan barang dagang. Tanggal 2 November, persediaan 100 dikali 10.000. Total harga sekitar. Tanggal 3 November, pembelian 500 dikali 12.000. Total harga 6 juta. Tanggal 3 November, pembelian 500 dikali 15.000. Total harga 7.500. Persediaan yang siap dijual adalah 10.500. Unit persediaan akhir adalah persediaan unit siap dijual. Unit yang terjual 800 unit sama dengan 350 unit sama dengan 450 unit. Nilai unit akhir 100 unit dikali 20.000. Total 2 juta. 100 unit dikali 15.000. Total 1.500.000. 200 unit dikali 200 unit dikali 12.000. Total 3 juta. Harga pokok penjualan nilai persediaan yang tersedia. Unit penjualan nilai persediaan unit akhir. RP 10.500 dikurang 4 juta sama dengan 5 juta.
Laba kotor. Hasil penjualan harga pokok penjualan 9 juta dikurang 4 juta sama dengan 5 juta. Metode LIFO, sistem perjual, nilai persediaan akhir 5 juta 600. Harga pokok penjualan 4 juta 900. Laba pokok 900 dikurang 4 juta 900, total harga 4 juta 100. Iya. Apakah ada yang ingin bertanya? Bu. Saya mewakili kelompok 1, izin bertanya kepada kelompok 4. Perhitungan fisik persediaan barang dagang akan dihasilkan laporan perhitungan fisik persediaan. Sebutkan metode percatatan persediaan dengan sistem fisik. Terima kasih. Itu dari kelompok 1. Berikutnya. Baik, saya dari kelompok 2 ingin bertanya, menyebutkan transaksi apa saja yang terdapat dalam transaksi penjualan pada perusahaan. Iya. Kelompok 2. Berikutnya kelompok 3. Saya akan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4. Sebutkan 3 jenis persediaan pada perusahaan manufaktur. Iya, 3 jenis persediaan pada perusahaan manufaktur. Bagus ya. Sekian dari kami. Kami akan diskusi. Kami akan diskusikan lagi. Ya. Silakan kembali. Nanti didiskusikan terlebih dahulu programnya.
ini memberikan linknya, kemudian kalian masuk ke linknya. Jangan lupa dibuat nama kalian dulu, ya. Setelah kalian membuat nama, nanti baru kalian mengerjakan soal yang ada di handphonenya masing-masing, ya. Ibu nanti berikan dulu. Kerjakan, Umi. Ya. Ya, 10
200 ya. Yang lain silakan dikerjakan ya. Ya, terus siapa yang mengerjakan lagi? Ya, Aisyah. Aisyah. Sudah mengumpulkan ya, Aisyah sudah 1.200 poin. Ayo yang lain susul. Denis. Ya, Denis silakan disusul. Siapa lagi? Putri Amalia. Ya, masih yang tertinggi ini, Pak. Dengan nilai 1.200. Ya. Terus silakan Amanda. Amanda masih kurang. Silakan dijawab Amanda. Ya, Nina. Nina juga belum, baru 600 poin. Silakan berikutnya. Ya. Feb. Feb yang tertinggi, ya, sudah mencapai 2.800 poin. Ya. Silakan lah ya dikerjakan. Yang berikutnya ya Pitara. Pitara menyusul 2.400 poin. Ya. Waktunya masih banyak, 5 menit lagi. Tidak usah gugup. Selesaikan, jawab dengan hati-hati sebab nanti yang tertinggi akan Ibu beri reward. Ya. Jadi saling bersaing semuanya. Ya, masih Feb yang tertinggi. Disusul oleh Kelvin. Kelvin 3.600 poin. Ya. Setelah Kelvin, nah belum ada nih. Kelvin masih, Kelvin sudah melampaui Feb ini. Ya. Berikutnya terus siapa lagi nih yang nyusul? Ramadhani. Ramadhani. Ya. Sudah? Masih 3 menit lagi. Silakan. Ramadhani terus belum melampaui Kevin. Kevin sudah 4.800 poinnya. Ya. Terus ya. Siapa lagi yang melampaui? Ya, Satrio sudah akan menyusul, ya. Waktunya sudah sedikit lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Ibu akhiri. Iya. Jadi yang tertinggi itu adalah Kelvin dengan poinnya 6.000, disusul oleh Feb, ya. Feb 5.200, selisih 800 ya. Yang berikutnya disusul oleh Denis. Denis 5.200. Yang lain ini yang 1, 2, 3 saja, ya, yang Ibu sebutkan. Yang lain nanti akan Ibu bagikan. Ini nanti ada hasilnya ya. Semuanya menjawab ya. Semuanya menjawab nih, tidak ada yang tidak menjawab. Ya. Jadi sampai di sini paham ya? Kalau kita pakai dengan kuis ini enak nggak belajarnya? Enak. Lebih nyaman seperti ini apa kita mau pakai metode yang lain? Game yang lain. Karena ada yang kuis tebak gambar kemarin atau yang ini? Ini. Nanti untuk di pembelajaran berikutnya kita akan pakai secara interaktif langsung seperti ini ya, dengan memakai pakai hitungan waktu ya. Jadi siapa yang semakin cepat menjawabnya semakin tepat dengan waktu yang mepet, itu nilainya yang paling tinggi nanti ya. Ya, terima kasih anak-anak. Handphonenya bisa disimpan kembali. Nah, kalau sudah sampai di sini kita sudah membahas ya mengenai masalah mengenai ini semua. Oh ya, tadi Ibu bilang kita akan membagikan rewardnya ya. Jadi Ibu ada reward sedikit ya nak ya, tapi simpel sekali rewardnya itu. Ibu bingung pilihnya mau apa. Jadi Ibu terpikir saja, semuanya pasti mau minum. Ibu berikan gelas plastik. Tidak apa-apa kan? Ya. Nah nanti yang 1, 2, dan 3 yang nilainya itu tinggi itu nanti semuanya ini dapat. Jadi itu tadi hanya untuk ini kita saja, latihan saja. Seluruhnya sama, ya. Baik, ini nanti rewardnya sedikit. Nggak usah kesini Pak. Nah, ini buat ada reward sedikit, tenang-tenangan, ya.
hijau. Oh itu, Pascal. Ya benar. Ya, Kelvin ya. Tadi siapa? Pep ya? Pep. Nanya ada dua pilihan. Mau yang ini atau yang ini? Ya? Pep mau yang mana? Panjang itu. Silakan Pep. Silakan dipilih. Ini Kelvin mau ini. Yang ini. Kayak itu. Ya, Pep ya. Jadi punya tadi siapa? Yang ini ya? Nah, yang ini yang mana? Atau yang pink? Silakan. Iya, ini sederhana ya nak ya, tapi ini besar artinya. Jadi kalian ingat nih kalau pasti nah berikutnya ini akan dibagikan satu persatu, semuanya dapat ya. Jadi tidak ada bedanya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini jadi tak nanti ini. Tidak ada bedanya. Semuanya sama. Ibu nanya kaki. Mau yang pink? Ibu yang nyimpan. Ya. Nyimpan. Siapa lagi? Ini mau apa? Siapa lagi? Ya, ini Lina. Ambil. Enak. Kenapa saya istriku tak tahu itu? Mangkok. Ada lah mangkok. Nah, siapa yang belum? 1, 2, 3, 4. Satu dari mana? Yang kecil ini. Sorry, itu gambar ini. Ini enggak? Atau yang cowok ini? Oh, yang mana ya? Ini nak? Siapa lagi? Itu siapa lagi yang dapat? Siapa? Yang mangkok habis nak? Nah, mangkoknya adanya ini. Siapa yang mau? Ya. Ibu tuh. Semua sudah dapat? Itulah, kalau yang bayar yang tadi. Ini ya, tinggal isi bahannya. Ya, semua sudah dapat? Sudah, alhamdulillah ya, semuanya sudah dikip. Semuanya sudah dapat, ini nanti ada. Jangan dilihat dari ininya, dari maknanya. Ini kenang-kenangan kita ya. Iya, ucapkan sampai di sini. Baik. Diletakkan dulu. Baik, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini ya nak ya. Jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenai persediaan barang dagang. Kalau yang namanya barang dagang, perusahaan dagang itu pasti punya persediaan, ya, karena dia membeli kemudian menjual. Tidak mungkin baru ada pesanan baru dibelinya, pasti dia nyetok dulu. Nah, nyetok itu atau menjadi persediaan, ya. Nah, inilah yang tadi telah kita bahas di sini, ya, persediaan barang dagang. Ada berapa metodenya? Ada dua. Pertama dengan metode periode, yang kedua metode permanen, ya. Nah, metode permanen terbagi lagi 3. Apa Pak? Metode LIFO, ya, jadi ada 3 metode. Yang pertama keluar, kemudian itu yang dijual, berarti itu metode LIFO. Yang terakhir dibeli, yang terakhir masuk, kemudian dijual, itu metode apa? LIFO. Kalau rata-rata tertimbang, metode apa itu namanya? Average. Ya. Kayaknya sudah paham semua ya anak-anak ibu ya. Jadi
Jadi ada 3 metode. Nah, untuk unit persediaan akhir, rumusnya yaitu persediaan yang siap dijual dikurang unit yang terjual. Sedangkan untuk harga pokok penjualan, itu rumusnya nilai persediaan yang tersedia untuk dijual dikurang nilai persediaan unit akhir. Untuk laba total, rumusnya hasil penjualan dikurang HPP. HPP itu apa? Harga penjualan. Pinter, ya, Ibu sudah paham semua ya. Nah tadi, jadi kita sudah belajar kali ini, ya, sampai di sini. Bagaimana pelajaran pada hari ini? Seru. Ya, seru ya, bagus ya. Nah sebelumnya Ibu akan memberikan dulu ini untuk lembar observasi, ya. Ibu beri 5 menit untuk kalian menilai. Silakan dibuat dengan cepat-cepat ya. Ya, lembar observasi. Ya. Caranya bagaimana? Pada kolom itu kalian beri tanda centang, ya, untuk refleksi. Ya, refleksi itu artinya mengulang kembali apakah pembelajaran kita pada hari ini sudah berhasil, ya, sudah mencapai tujuan, apakah kalian sudah memahami, ya. Nah, itu silakan diberi centang. Pada kolom yang ada silakan diberi centang. Centangnya enggak? Oh ya, ya. Silakan pada kolom yang ada diberi centang. Jangan lupa dibuat nama kelompoknya, kelompok berapa, nama-namanya dibuat. Ya, dibuat nama-nama kelompoknya. Beri waktu 5 menit. Ya. Nanti dikerjakan. Ini adalah lokasi pembelajaran kita pada hari ini. Apakah pembelajaran itu kalian bisa memahami pembelajaran kita akun-akun perusahaan dagang, ya? Sudah nak? Belum ya? Kita lagi, masih didiskusikan. Silakan didiskusikan. Refleksinya, pembelajaran hari ini.
Ada ini itu sama ya. Sudah sini ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai Bu? Sudah? Ya, alhamdulillah. Boleh dikumpul ke ibu. Ya, silakan dikumpul ya. Sudah semua? Ya, terima kasih anak-anak. Ini kelompok 1 sudah, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Alhamdulillah. Baik anak-anak ibu semua, sudah selesai kita hari ini bermain game ya, kemudian belajar, menyaksikan video pembelajaran. Apakah sampai di sini? Ibu tanya lagi masih ada yang nak nanya? Sudah Bu, paham? Sudah dapat hadiah semua? Senang? Sampai ketemu nanti kita di materi selanjutnya ya minggu depan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita dapat bertemu lagi minggu depan ya. Baiklah, apabila ada salah kata ibu minta maaf kepada Allah yang Maha Pengampun. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh pulang, langsung pulang, jangan kemana-mana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, semuanya sebelum kita mengakhiri doa ya. Siapa yang akan memimpin doa? Yasin ya. Yang kuatlah silakan pimpin doa ya. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Baik anak-anak ibu semua, ya silakan pulang. Yang harus pulang yang kemana-mana ya. Ya, sampai jumpa minggu depan. Hati-hati sih ganti. Aku aja dapat.